فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah menegaskan walan tarda, tidak akan pernah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ridha, senang terhadap kalian, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mau mengikuti agama mereka, mengikuti millah mereka, mengikuti gaya hidup mereka, menjadi seperti mereka walaupun tetap masih sering datang ke masjid. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagian salafun salih sampai mengatakan liyattaqi ahadukum an yakuna yahudiyan aw nasraniyan wa huwa la yash'ur. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian nanti menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, namun kalian tidak sadar. Tidak sadar sudah menjadi Yahudi. Kenapa? Karena sudah sangat seperti Yahudi dan Nasrani. Segala kegiatan hidupnya, mencari nafkahnya, kehidupan sehari-harinya tidak beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Natal mengucapkan selamat Natal, tahun baru ikut tahun baru, terus demikian. Segala kegiatan-kegiatan kafir dia ikuti. Kegiatan-kegiatan yang kita tahu bahwa ini bukanlah miliknya umat Islam, bukan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan itu adalah merupakan kebiasaan dan tradisinya orang-orang kafir. Merayakan perayaan-perayaan dengan menyalakan api adalah kebiasaannya Majusi. Meniup-niupkan trompet kebiasaannya orang-orang Yahudi. Membunyikan lonceng kebiasaannya orang-orang Nasrani. Yang dirayakan bersama-sama, dan tidak sedikit dari umat Islam melakukan hal yang sama. Dengan ridha sebagian orang tua membelikan untuk anak-anaknya kebiasaan-kebiasaan millah, keyakinan-keyakinan Yahudi, Nasrani dan Majusi ini untuk anak-anak dan keluarga mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan akan hal ini, bahwa sebagian dari umatnya akan hidup seperti gaya hidupnya Yahudi dan Nasrani. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hatta walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu." Sungguh kalian akan mengikuti langkah dan gaya-gaya hidupnya orang-orang sebelum kalian, dan tidak mendadak langsung menjadi seperti 100% seperti Yahudi atau Nasrani. Kata Nabi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga andai kata di antara mereka ada yang masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan ngikut. Kalian akan mengikuti gaya hidup mereka walaupun sudah tidak logis, walaupun tidak masuk akal, walaupun perbuatan itu cenderung lebih kepada kegilaan ketimbang kewarasan, namun kalian akan mengikuti gaya hidup kalian, gaya hidup orang-orang sebelum kalian seperti mereka hidup. Sampai sahabat bertanya, "Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apa yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani?" Nabi bersabda, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Maka kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di zaman sekarang umat Islam di dalam mencontoh gaya dan kebiasaan hidup orang-orang kafir sudah tidak lagi melihat halal atau haram, bahkan waras atau tidak waras pun sudah tidak dilihat. Andai kata misalnya pakai pakaian panjang pendek sebelah misalnya, yang sebelah panjang tangan panjang, yang sebelah putungan pun diikutin. Ya, potong rambut ini sebagian digundulin, sebagian dipanjangkan, diikuti. Ya, dan subhanallah sampai kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya ulang tahun. Ulang tahun yang kita tahu bahwa setiap hari, setiap waktu, jika kita menggunakan kesadaran kita bahwa tiap detik dari kehidupan yang kita jalani adalah berkurangnya usia kita. Berkurangnya usia sejak kita lahir. Sejak kita lahir, sebagaimana disampaikan oleh para ulama salaf terdahulu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini hitungan-hitungan hari. Kita ini sejak terlahir sudah mulai menghabiskan paket-paket usia yang telah Allah berikan kepada kita. Idza naqasa yaumun naqasa ba'dhu." Jika sehari kita berkurang, sebagian dari kita berkurang sehari. Tiap hari kita mengurangi paket usia yang telah Allah berikan kepada kita, sampai pada ujungnya adalah ajal kita. Tiap hari kita mengesampingkan, meninggalkan dunia dan melangkahkan diri kita menuju akhirat. Itu hakikat hidup. Apa yang harus diberikan selamat? Harusnya semakin berkurangnya usia ditakuti. Seharusnya bukan diberi selamat. Seharusnya turut berduka cita karena semakin dekatnya ajal kepada Anda.
Itu yang harusnya disadari, bahwa semakin hari kita berkurang usia kita, semakin dekat kita dengan ajal kita, semakin dekat kita dengan kubur kita. Bukan malah diberi selamat, sehingga sampai pada usia 80, 90 tahun pun masih dirayakan ulang tahunnya. Kasihan, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek harus niup 80 lilin. Ya, sehingga dia terpaksa meniup lilinnya plus keluar ruhnya. Ya, waliyadzubillah. Ya, karena memaksakan diri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ini ancaman. Barang siapa yang menyerupai Yahudi, maka dia termasuk dari golongan Yahudi. Barang siapa yang meniru Nasrani, dia termasuk dari golongan Nasrani. Dalam ancaman yang lebih dahsyat lagi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, "Man bana bi ardil musyrikin wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum wa tashabbah bihim hatta yamuta husyira ma'ahum yaumal qiyamah." Barang siapa yang hidup di negerinya kaum musyrik, kemudian ikut merayakan perayaan-perayaan mereka dan menyerupai mereka sampai dia mati meninggal dunia, maka akan dikumpulkan bersama mereka kelak nanti pada hari kiamat. Tidak dikumpulkan bersama umat Islam, namun dikumpulkan bersama kaum musyrikin pada yaumul qiyamah. Wal iyadzu billah. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa itu yang dilarang dari Nabi SAW dari menyerupai gaya hidup orang-orang kafir. Karena jika dikatakan tidak boleh menyerupai orang kafir, dalam hal apa? Apakah mutlak semuanya? Jika misalnya orang kafir pakai jam tangan, kita nggak boleh pakai jam tangan misalnya. Jika orang kafir naik pesawat, maka kita nggak boleh naik pesawat. Apakah itu yang dimaksud? Bukan. Pasti Nabi SAW di dalam melarang hal-hal ini, melarang suatu hal tertentu di dalam syariat. Beliau mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, namun apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, namun wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama memberikan batasan. Menyerupai orang kafir yang diharamkan di dalam Islam adalah menyerupai orang kafir dengan beragam bentuknya. Kekufuran itu, apakah dari ahlul kitab atau yang lainnya, di dalam akidah mereka, keyakinan. Akidah itu di dalam keyakinan mereka. Kemudian di dalam ibadah mereka. Kemudian di dalam tradisi dan kebiasaan mereka. Di dalam tradisi dan kebiasaan mereka. Termasuk di dalam hal ini adalah walaupun dia bukan orang kafir, tapi dia orang fasik, yaitu menyerupai kebiasaan-kebiasaan orang-orang fasik dari kalangan umat Islam dan orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat dari kalangan kaum muslimin. Itu semuanya diharamkan dan dilarang di dalam Islam ini. Dan para ulama memberikan kekhususan juga jika suatu perbuatan itu bukan termasuk kekhususannya orang-orang kafir, atau bukan termasuk dari keyakinan mereka, atau kebiasaan mereka, atau ibadah mereka, dan tidak bertentangan dengan salah satu ketetapan syariat Allah dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mengandung mafsadat, kerusakan bagi keyakinan dan ibadah umat Islam, maka hal itu tidak termasuk tasyabbuh, menyerupai orang kafir yang diharamkan di dalam Islam.